Kontroversi Seyha Moza, permaisuri Qatar. Yang Mulia Seyha Moza binti Nasir adalah istri Syekh Hamad bin Khalifah Al Thani, mantan Emir Qatar, sekaligus ibu dari Tamim bin Hamad Al Thani, Emir Qatar yang sekarang. Tidak seperti kebanyakan permaisuri penguasa Timur Tengah yang pasif, Seyha Moza tidak tinggal di dalam tembok istana, tetapi mewakili negaranya di banyak acara internasional dan seringkali sendirian. Fokus energik dan pekerja keras, Moza telah bekerja sebagai Ketua Qatar Foundation for Education dan bekerja keras untuk menjadikan Qatar sebagai pemimpin di bidang pendidikan serta kesehatan. Seyha Moza yang berusia 63 tahun ini juga seorang pebisnis sukses sekaligus pemilik Qatar Luxury Group. Dengan background ayahnya yang seorang pemberontak dan diasingkan, bagaimana Seyha Moza justru menikah dengan Emir Qatar? Apa rahasia kecantikan wajah Barbinya di usia 63 tahun? Dan apakah benar ia melakukan operasi plastik agar awet muda? Berikut adalah kontroversi terlengkap Seyha Moza, permaisuri Qatar. Jika kalian menyukai pembahasan kasus kriminal domestik dan internasional, maka channel Tracy Tania sangat saya rekomendasikan untuk dikunjungi. Kak Tracy membahas topik kriminal storyteller berdasarkan fakta atau data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kasus kriminal yang dibahas sangat beragam, meliputi kasus pembunuhan berantai, misteri tindak kriminal yang tidak terpecahkan, sampai kasus penculikan. Kalian bisa mendapatkan postingan video terbaru dari channel Tracy Tania 4 kali seminggu, setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Jadi, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share di setiap videonya. Dapatkan link channel di kolom deskripsi video ini, dan sampai jumpa di channel Tracy Tania. Seyha Moza binti Nasir lahir pada 8 Agustus 1959 di kota pesisir Qatar Utara dari suku Al-Misnet. Ayahnya Nasir bin Abdullah Al-Misnet adalah seorang pengusaha Qatar terkemuka, sekaligus pemimpin oposisi pada masa pemerintahan Syekh Khalifah bin Hamad bin Abdullah Al Thani. Pada awal 1960-an, Nasir bin Abdullah juga menjabat sebagai mantan ketua Konfederasi Al-Munahada dari Bani Hajar. Nasir bin Abdullah membuat seruan publik untuk pendistribusian kekayaan yang lebih adil di antara penduduk dan negara. Usahanya ini justru dianggap bertentangan dengan paham Emir Qatar saat itu dan membuat Nasir ditangkap. Nasir memimpin seluruh klan Al-Munahada dan keluarganya ke pengasingan di Kuwait pada tahun 1964. Moza binti Nasir tumbuh menjadi gadis yang cantik, bergaya dalam penampilan, dan menyukai merek mahal. Moza menghabiskan tahun-tahun awalnya di Kuwait dan Mesir, tetapi kembali ke rumah pada tahun 1977. Moza masuk Universitas Qatar untuk belajar sosiologi ketika putra mahkota Qatar, Syekh Hamad bin Khalifah Al Thani melihatnya serta jatuh cinta kepadanya. Beberapa sumber mengklaim jika mereka bertemu ketika putra mahkota mencoba menengahi kepulangan keluarga Moza untuk pergi ke Qatar. Moza memutuskan untuk tidak menyelesaikan pendidikannya karena di awal tahun 1977 putra mahkota menikahinya dan menjadikan Moza sebagai istri kedua dari ketiga istrinya. Disinilah Moza harus menjalani gaya hidup tradisional dan harus rela menerima tradisi patriarki dengan membagi suami bersama dua permaisuri yang lain. Istri pertama Syekh Hamad adalah Maryam binti Muhammad Al Thani yang merupakan sepupunya sendiri dari pihak paman, Syekh Muhammad bin Hamad bin Abdullah Al Thani. Pasangan ini memiliki 8 anak yang terdiri dari 2 putra dan 6 putri. Sebagai istri kedua, Moza melahirkan 5 putra dan 2 putri yang dimulai dari tahun 1978 sampai 1991. Moza mengungkapkan tidak mudah baginya untuk menjadi ibu dari 7 anak.
Sementara istri ketiga Emir adalah Nora binti Khalid Al-Thani yang juga merupakan sepupunya sendiri dari pihak paman, yakni Khalid bin Hamad Al-Thani yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Mereka dikaruniai sebanyak 9 anak yang terdiri dari 4 putra dan 5 putri. Jika ditotal secara keseluruhan, Emir Hamad memiliki 11 putra dan 13 putri dari 3 istrinya. Tahun 1986, Moza memutuskan untuk meraih gelar sarjana sosiologi dari Universitas Qatar 9 tahun setelah pernikahannya. Seyha Moza kemudian mengejar gelar master dalam kebijakan publik dari Universitas Hamad bin Khalifah. Pada tahun 1995, ketika ayah mertuanya Emir Khalifah bin Hamad Al-Thani sedang berlibur di Eropa, suaminya mengambil kendali negara melalui kudeta tidak berdarah. Segera setelah suaminya naik tahta sebagai Emir Qatar secara resmi, Moza mulai memiliki peran yang lebih besar dalam urusan publik daripada 2 rekan permaisuri Emir yang lain. Putra sulungnya, Jasim bin Hamad bin Khalifah Al-Thani, ditunjuk sebagai putra mahkota, tetapi digantikan oleh putra keduanya, Tamim bin Hamad Al-Thani. Diyakini jika Moza menjadi simbol ekspansi global karena ia muncul di samping Emir Qatar sebagai satu-satunya permaisuri yang tampil di publik. Moza adalah wujud wanita liberal di depan kamera serta penting untuk citra negara untuk mendapatkan kepercayaan mitra barat. Berkat ambisinya, Moza menjadi wanita paling kuat di Qatar dan termasuk dalam 100 wanita paling kuat di dunia menurut majalah Forbes. Keluarganya sangat kaya, bahkan suaminya memiliki kekayaan bersih 3 miliar dolar. Dengan kekayaan kolektif mereka diperkirakan mencapai 332 miliar dolar. 8 tahun yang lalu, Seyha Moza membeli 3 rumah di London dan memutuskan untuk mengubah 3 bangunan tersebut menjadi 1 istana besar yang menelan biaya setidaknya 200 juta pound sterling. Istana mereka memiliki 17 kamar tidur, salon kecantikan, gudang anggur, dan dianggap sebagai deretan rumah termahal di dunia. Moza tidak hanya menyukai barang asli yang mahal, tetapi juga pakaian mewah. Moza mencampurkan gaya barat modern dengan sensibilitas Arab tradisional, menggunakan fitur utama sorban di kepalanya. Moza menggunakan sorban di setiap penampilan dengan mengikuti tradisi jilbab di negaranya, tetapi tetap memberikan kesan modern dan sentuhan elegan. Moza tidak pernah langsung membeli busana yang baru dipajang usai fashion show, tetapi ia memilih semua hal untuk citranya. Moza mengatakan jika mode dan koleksi pakaian adalah hobi favoritnya, dan hal ini dapat mengalihkan pikirannya dari masalah. Moza berusia 63 tahun, menjadi ibu dari 7 anak dan selalu tampak hebat, tetapi foto masa mudanya disembunyikan dengan hati-hati dari mata publik. Berdasarkan foto Moza setiap tahun, media menyimpulkan jika ia menyukai tata rias dan operasi plastik. Moza selalu tampil bugar, cantik, dan memiliki pinggang ramping. Moza tidak pernah berbicara tentang operasi plastik, tetapi menurut rumor ia telah melakukan sekitar 12 operasi plastik. Seyha Moza mulai mewakili negaranya di berbagai acara internasional dan sering tampil sendirian. Pada tahun 1995, ia ditunjuk sebagai Ketua Yayasan Qatar untuk Pendidikan, Sains, dan Pengembangan Masyarakat yang didirikan oleh suaminya. 1997, Kota Pendidikan diluncurkan oleh Qatar Foundation atas prakarsa Moza dengan tujuan merekonstruksi institusi pembelajaran lanjutan. Moza juga membuat pendidikan mudah dijangkau setiap orang Arab, dan atas inisiatifnya, Al Jazeera Channel dibuka pada tahun 2005. Pada tahun 2008, Moza mendirikan Qatar Luxury Group dengan tujuan untuk memproduksi perhiasan dan barang mewah. Seyha Moza juga mengambil alih saham mayoritas perusahaan penghasil kulit Prancis terkenal dan terus beroperasi di bawah perlindungannya. Sheikh Hamad bin Khalifah Al-Thani turun tahta demi putra keduanya,
Tamim bin Hamad Al-Thani. Namun, Sheikh Hamzah binti Nasir terus melayani negaranya dalam berbagai kapasitas dan tetap sama pentingnya seperti sebelumnya. Pada tahun 2016, Sheikh Hamzah menjadi Ketua Pusat Penelitian Medis Sidra yang diluncurkan atas prakarsa Qatar Foundation. Untuk fasilitas medis ini, Sheikh Hamzah memberikan dana abadi sebesar 7,9 miliar dolar. Dan pada Januari 2018, Sidra Medicine meluncurkan layanan rawat inapnya. Kemudian pada bulan September, Moza meluncurkan Fashion Trust Arabia untuk menawarkan dukungan finansial dan bisnis kepada desainer pakaian wanita. Sheikh Hamzah telah menyesuaikan desain pakaian agar sesuai dengan aturan kesopanan Qatar. Tahun 2018, The New York Times menulis ungkapan tentang Moza sebagai berikut. Sheikh Hamzah adalah objek penghinaan yang seram dan seringkali misoginis di media Saudi, Emirat, dan Mesir, di mana ia digambarkan sebagai manipulator pria lemah. Sayangnya, sampai video ini dibuat, belum ada respon dari Sheikh Hamzah tentang pernyataan kontroversial tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.